Perkenalkan, nama saya Bona Amatanari, NIM 11 18 10 19 dari program studi informatika. Berikut ini adalah video ujian akhir semester jaringan komputer, dan pada video ini kita akan membahas 8 topik, yaitu IP dan netmask, subnetting, routing, transport layer, aplikasi DNS, aplikasi layer SNMP, dan analisis QoS. Yang pertama, IP dan netmask. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. IP address adalah sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan komputer lain. IP address terdiri dari 4 blok. Setiap blok diisi oleh angka 0 sampai 255. Contoh dari IP address yaitu 192.168.100.1. Pembagian IP terbagi menjadi dua, yaitu network ID dan host ID serta multi-test dan eksperimental. Selanjutnya netmask. Netmask digunakan untuk menentukan alamat tujuan paket data, apakah lokal atau remote. Netmask juga dapat membedakan network ID dan host ID. Netmask berada di dalam notasi desimal bertitik. Netmask harus dikonfigurasikan di dalam setiap node TCP IP. Contoh netmask dalam biner bisa dilihat, dan contoh subnetmask dalam desimal bisa dilihat, yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kelas IP. Pertama kelas A, di mana pada kelas A 8 bit pertama merupakan net ID dan 24 lainnya merupakan host ID. Kelas A memiliki network ID mulai dari 0 sampai 127. Selanjutnya pada kelas B, 16 bit pertama merupakan network ID, dan kelas network ID dimulai dari 128 hingga 191. Selanjutnya kelas C, 32 bit pertama merupakan network ID, dan 24 lainnya merupakan host. Kelas memiliki network ID mulai 192 hingga 223. Selanjutnya kelas D, 64 bit pertama merupakan network ID dan 24 lainnya merupakan host. Kelas memiliki network ID mulai 224 hingga 239. Dan terakhir adalah kelas E, di mana IP ini adalah IP yang digunakan untuk masa depan, yang kelas ID-nya dimulai dari 240 hingga 255. Selanjutnya subnetting. Subnetting merupakan pembagian jaringan besar ke dalam jaringan yang kecil-kecil atau lebih kecil. Teknologi yang berbeda dalam satu organisasi dimungkinkan menggunakan bermacam teknologi dalam jaringannya. Semisal teknologi Ethernet akan mempunyai LAN yang berbeda dengan teknologi FDDI. Kongesti pada jaringan. Sebuah LAN dengan 254 host akan memiliki performa yang kurang baik dibandingkan dengan LAN yang hanya mempunyai 62 host. Semakin banyak host yang terhubung dalam satu media akan menurunkan performasi dari jaringan. Pemecahan yang paling sederhana adalah memecah menjadi dua LAN. Selanjutnya, departemen tertentu membutuhkan keamanan khusus sehingga solusinya memecahkan menjadi jaringan sendiri. Selanjutnya subnetting. Subnetting ini berfungsi untuk penghematan alamat IP, mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien, mengoptimalkan untuk kinerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device. Tujuan dari subnetting untuk mengefisiensikan pengalamatan jaringan, dapat membagi suatu kelas network atas sejumlah subnetwork atau membagi kelas jaringan menjadi bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dan topologi fisik jaringan. Selanjutnya, untuk menentukan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Cara membuat subnetting yaitu berdasarkan jumlah jaringan atau subnet, berarti berdasarkan jumlah komputer yang terhubung ke jaringan atau host. Selanjutnya konsep. Pada gambar berikut ini, pada gambar pertama adalah sebuah jaringan yang terdiri dari 5 host dan 1 broadcast, di mana pada gambar kedua merupakan
pembagian dari gambar pertama. Di gambar kedua, dalam satu subnet terdiri dari 4 host, dan pada gambar kedua ini terdapat 3 subnet dan terdapat 3 subnet, di mana ini merupakan pembagian jaringan. Selanjutnya routing. Dalam routing dikenal gateway dan router dan default gateway. Pertama, router. Router merupakan komputer jaringan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan 2 jaringan atau lebih. Tipe router komputer yang kita fungsikan router peralatan khusus yang dirancang sebagai router. Tugas router memforward data atau fungsi IP forward harus diaktifkan menggunakan routing protokol atau algoritma routing. Data diatur oleh routing protokol. Selanjutnya default gateway. Supaya router bisa meneruskan data, komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menugaskan router untuk meneruskan data. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway ke router. Jika kita tidak setting default gateway, maka bisa dipastikan LAN tersebut tidak bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Selanjutnya routing. Routing merupakan proses untuk memilih jalur atau path yang harus dilalui oleh paket. Jalur yang baik tergantung pada beban jaringan, panjang datagram, tipe of service request, dan pola traffic. Pada umumnya, skema routing hanya mempertimbangkan jarak terpendek, the shortest path. Selanjutnya, table routing. Routing merekomendasikan tentang jalur yang digunakan untuk melewatkan paket berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel routing. Tabel routing pada umumnya berisi informasi tentang alamat network tujuan, interface router yang terdekat dengan network tujuan, metrik yaitu sebuah nilai yang bertujuan untuk mencapai network tujuan. Metrik tersebut menggunakan teknik berdasarkan jumlah lompatan atau hop count. Selanjutnya protokol routing. Routing protokol maksudnya adalah protokol untuk merouting. Routing protokol digunakan untuk router-router untuk memelihara atau mengupdate isi routing table. Pada dasarnya sebuah routing protokol menentukan jalur atau path yang dilalui oleh sebuah paket melalui sebuah internetwork. Contoh dari routing protokol adalah RIP, IGRP, EIGRP, dan OSPF. Selanjutnya, cara membuat routing. Cara membuat routing terbagi menjadi 2, yaitu static routing dan dynamic routing. Di mana pada static routing dibangun berdasarkan definisi dari administrator dan administrator harus cermat. Satu saja tabel routing salah, jaringan tidak akan terkoneksi. Selanjutnya dynamic routing, secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol di FTP, kategori algoritma dinamik, distance vector, link state, dan hybrid. Selanjutnya kelebihan static routing. Pertama, meringankan kerja prosesor yang ada pada router. Selanjutnya tidak ada BW yang digunakan untuk bertukar informasi di table routing antar router. Dan yang terakhir, tingkat keamanan lebih tinggi dan mekanisme lainnya. Kekurangan static router, admin harus mengetahui informasi tiap-tiap router yang terhubung dengan jaringan. Jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routing. Dan terakhir, tidak cocok untuk jaringan yang besar. Selanjutnya, table routing bisa dilihat seperti pada gambar berikut ini. Nah, sekarang kita masuk ke dynamic routing. Dynamic routing merupakan komunikasi antara router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Contoh routing protokol yaitu Routing Information Protocol RIP, Interior Gateway Routing Protocol IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol EIGRP, dan Open Shortest Path First atau OSPF. Selanjutnya tujuan dari routing. Tujuan utama dari routing adalah untuk membangun dan memperbaiki routing table.
Tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Router menggunakan protokol routing untuk mengatur informasi yang diterima dari router-router lainnya dan interface-nya masing-masing, sebagaimana yang terjadi di konfigurasi routing secara manual. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan route yang terbaik ke tabel routing, dan juga menghapus route ketika route tersebut sudah tidak valid lagi. Router menggunakan informasi dalam tabel routing untuk melewatkan paket-paket routed protokol. Algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, konfigurasi ulang, atau terdapat masalah jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Selanjutnya, pada saat semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama semua, berarti dapat dikatakan internetwork dalam keadaan konvergen. Dan terakhir, keadaan konvergen yang cepat sangat diharapkan karena dapat menekan waktu pada saat router meneruskan untuk mengambil keputusan routing yang tidak benar, mengambil keputusan routing yang tidak benar. Dan klasifikasi routing protokol, sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi kategori berikut: distance vector, link state. Selanjutnya, transport layer. Apa itu transport layer? Transport layer jaringan komputer yang merupakan sebuah lapisan transportasi. Transportasi layer ini dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai dengan komputer host. Proses penyampaian data yang dilakukan oleh transport layer ini melibatkan multiplexing static data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data yang berada pada transport layer. Nomor port merupakan soket jaringan, yaitu alamat identifikasi proses-proses komunikasi dalam model OSI. Fungsi ini didukung oleh session layer. Selanjutnya, fungsi dari transport layer. Pertama, menerima dari session layer. Selanjutnya, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Meneruskan data ke network layer. Memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Mengirim segmen dari satu host ke host lainnya, serta memastikan reliabilitas data dan mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Peran dari transport layer yaitu service point addressing, segmentation dan reassembly, connection control, flow control, serta error control. Selanjutnya, aplikasi layer. Apa itu aplikasi layer? Aplikasi layer merupakan sebuah layer atau lapisan teratas pada model OSI preference ketika user akan mengirim pesan dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Sesuai dengan namanya, application layer merupakan layer atau lapisan yang bekerja pada program-program tertentu, di mana application layer sendiri bekerja pada komputer server atau komputer klien. Singkatnya, application layer merupakan lapisan OSI layer yang menyediakan interface antar aplikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan, dan kemudian membantu mengirim dan menerima pesan yang dikirim di dalam jaringan tersebut. Sebagai alat pengumpul, fungsi dari aplikasi layer. Pertama, sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirim melalui jaringan. Berfungsi sebagai pengumpul keseluruhan informasi dan data yang diterima dan yang akan dikirim melalui sebuah jaringan. Ketika user akan menerima data, receiver atau recipient, maka application layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan di dalam aplikasi tertentu. Begitupun sebaliknya, ketika user akan mengirimkan data, maka aplikasi layer akan mengumpulkan seluruh data di dalam aplikasi tertentu dan kemudian meneruskan data tersebut ke presentation layer untuk didefinisikan dan diproses lebih lanjut ke dalam jaringan. Selanjutnya, sebagai user interface dalam penampilan data dan informasi. Sebagai user interface, apa gunanya pendefinisian data dan penyajian data yang dilakukan oleh layer presentation, namun user tidak dapat membaca dan melihat data tersebut. Karena itu, sebuah presentation layer menyajikan data, application layer, dan bekerja dalam menampilkan data yang tersaji.
tersebut ke dalam sebuah user interface atau biasa sebuah aplikasi, program, atau sistem-sistem tertentu, sehingga data yang tersaji bisa dilihat dan diamati langsung oleh user. Selanjutnya, software yang digunakan dalam application layer yaitu protokol DNS, protokol HTTP, SMTP atau POP3, FTP, DHCP, serta Telnet. Selanjutnya, aplikasi DNS. Apa itu DNS? Bagaimana penggunaan DNS? DNS merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host, mesin, atau domain ke dalam alamat IP. Internet protokol dalam sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reserve mapping. DNS harus mengikat ratusan atau ribuan bahkan jutaan alamat IP di internet. DNS sebagai jembatan manusia lebih mudah untuk mengingat nama dan dari ribuan alamat IP dengan panjang 32 bit. Komputer menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Bagaimana menggunakan DNS? Di internet, DNS memetakan nama mesin, misalnya Pikachu Indolinux.com ke dalam alamat IP misalnya 202.123.456 Pikachu.indolinux.com ke dalam IP misalnya 202.123.45.6. Routing, email, telnet, FTP, web, dan lain-lain merupakan aplikasi yang digunakan DNS. Bagaimana kerja DNS? DNS bekerja dari ketika klien meminta resolving ke server, maka server akan meminta ke DNS database atau meminta server lain jika tidak dapat melakukan resolving. Selanjutnya, setelah melakukan resolving, maka server akan memberikan jawaban dari resolving yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya, struktur DNS seperti gambar berikut ini. Nah, struktur DNS mirip dengan sistem berkas atau file system Unix, yaitu berbentuk hierarki atau pohon. Tingkat teratas pada DNS adalah root yang disimbolkan dengan titik atau dot. Sedangkan pada sistem berkas Unix, root disimbolkan dengan slash. Setiap titik cabang mempunyai label yang mengidentifikasikannya relatif terhadap root. Tiap titik cabang merupakan root bagi subtree atau tingkat bawahnya. Tiap subtree merupakan domain dan di bawah domain terdapat subtree lagi bernama subdomain. Setiap domain mempunyai nama yang unik dan menunjukkan posisinya dalam pohon DNS. Pengurutan atau penyebutan nama domain secara penuh dimulai dari domain paling bawah menuju ke root. Secara penuh dimulai dari domain paling bawah menuju ke root. Masing-masing nama yang membentuk suatu domain dipisahkan dengan titik atau dot dan diakhiri dengan titik yang merupakan nama absolut relatif terhadap root. Selanjutnya, aplikasi DNS. Domain generik, contohnya itu .com, .net, .gov, .mil, .org, .edu, .int. Selain 7 domain di atas, ada lagi 7 domain baru dari ICANN, yaitu Aero, Biz, Cube, Info, Museum, Name, dan Pro. Selanjutnya, domain negara. Contoh ID untuk Indonesia, AU untuk Australia, UK untuk Inggris, dan lain-lainnya. Domain negara ini dapat dan umumnya diturunkan lagi ke level-level di bawahnya, yaitu oleh NIC dari masing-masing negara. Untuk Indonesia yaitu ID NIC. Contoh level bawah dari ID yaitu net.id, co.id, web.id. Selanjutnya, domain ARPA merupakan domain untuk jaringan ARPANET. Tiap domain yang terhubung ke internet berhak memiliki namespace .in addr.arpa sesuai dengan alamat IP-nya. Selanjutnya, komponen DNS. Pertama, resolver. Resolver yaitu rutin pustaka yang akan membuat suatu permintaan atau query dan mengirimkannya lewat jaringan ke sebuah name server.
Program tersebut berjalan pada host yang menginginkan informasi mengenai suatu host di internet. Resolver juga menginterpretasikan respon dari name server yang informasi yang diminta merupakan record ataupun kesalahan. Selanjutnya, resolution. Resolution yaitu proses pencarian name server yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu domain yang akan diminta. Setelah name server yang dicari ditemukan, maka server akan memberikan informasi name server yang bersangkutan kepada pemintanya. Selanjutnya, caching. Komputer menjalankan fungsi name server tetapi tidak memiliki database DNS server. Dia hanya mempelajari jawaban-jawaban query yang diberikan oleh remote DNS server dan menyiapkannya dalam memori. Data-data dalam memori tersebut akan digunakan untuk menjawab query selanjutnya yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, komponen pada DNS yaitu host mendapatkan alamat IP dari suatu nama host atau mendapatkan nama host dari suatu alamat IP. Selanjutnya, NSLOOKUP berfungsi untuk mencari informasi tentang node jaringan dan memeriksa isi database dari name server. Selanjutnya, DIG mencari informasi yang lebih lengkap dari suatu nama domain. DIG singkatan dari Domain Internet Grouper. Dan terakhir adalah BIN, yaitu aplikasi name server. Selanjutnya, aplikasi layer SNMP. Apa itu aplikasi SNMP dan elemen SNMP? SNMP adalah sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh dan atau dalam suatu pusat kontrol saja. Dengan menggunakan protokol ini, bisa mendapatkan informasi tentang status dan keadaan dari suatu jaringan. Protokol ini menggunakan transport UDP pada port 161. Pengolahan ini dijalankan dengan mengumpulkan data dan melakukan penetapan terhadap variabel-variabel dalam elemen jaringan yang dikelola. Elemen SNMP yaitu manajer, agen, dan MIB. Struktur SNMP bisa dilihat pada gambar berikut, yaitu yang pertama ada MB, manager, manajemen, dan yang selanjutnya ke bawah ada SNMP agent. Nah, di mana pada gambar kedua bisa kita lihat manager dan agent serta MIB dapat melakukan hubungan timbal balik dalam manajemen application dan melakukan SNMP PDUS atau Connection Transport Service Provider UDP dapat dilakukan secara timbal balik antara manager dan MIB. Selanjutnya, elemen SNMP. Pertama, manager merupakan software yang berjalan di sebuah host di jaringan, bertugas meminta informasi ke agent. Manager ini terdiri atas satu proses atau lebih yang berkomunikasi dengan agen-agennya dan dalam jaringan. Manager akan mengumpulkan informasi dari agen, tidak meminta suatu informasi yang dimiliki oleh agen, tetapi hanya meminta informasi tertentu saja yang akan digunakan untuk mengamati kerja jaringan. Manajer biasanya menggunakan komputer yang memiliki tampilan grafis dan warna sehingga selain dapat menjalankan fungsinya sebagai manajer, juga untuk melihat grafik untuk kerja dari suatu elemen jaringan yang dihasilkan oleh proses monitoring. Selanjutnya, agen merupakan perangkat lunak yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Setiap agen mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal dan yang menerangkan keadaan dan berkas aktivitasnya dan pengaruhnya terhadap operasi. Selanjutnya, MIB yaitu Management Information Base merupakan struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. Struktur ini bersifat hierarki dan memiliki aturan sedemikian rupa sehingga informasi setiap variabel dapat dikelola atau ditetapkan dengan mudah. Pada kelompok interface tersebut terdapat variabel objek MIB yang mendefinisikan karakteristik interface diantaranya IFLAN, octets,
mendefinisikan jumlah total byte yang diterima. If out of that, mendefinisikan total byte yang dikirim. Dan if len errors, mendefinisikan jumlah paket diterima dan dibuang karena rusak. If out errors, mendefinisikan jumlah paket dikirim yang dibuang karena rusak dan variabel objek lainnya yang juga berkaitan dengan paket internet. Jenis dari SNMP yaitu Network Management Station berfungsi sebagai pusat penyimpanan untuk mengumpulkan dan analisis dari data manajemen jaringan. Peralatan yang dimanage menjalankan SNMP agent yaitu proses background yang memonitor peralatan tersebut dan mengkomunikasikannya ke Internet Management Station. Peralatan yang digunakan yang memiliki SNMP agent yaitu Cisco Router, Linux Server, dan yang terakhir mencatat data digunakan MRTG atau Multi Router Traffic Gateway. Jenis-jenis pesan SNMP bisa dilihat sebagai berikut. Pesan GET request uraiannya itu meminta nilai sebuah variabel atau lebih. GET next request meminta variabel setelah saat itu. GET bulk request mengambil sebuah tabel berukuran besar. Set request memperbarui sebuah variabel atau lebih. Inform request pesan manager ke manager yang menjelaskan MIB lokal. SNMP v2 track melaporkan tiap agen ke manajer. Selanjutnya analisis cost, QoS. Nah, QoS merupakan singkatan dari Quality of Service, metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan. QoS merupakan sebuah usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu service. QoS digunakan untuk mengatur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan atau diisolasi dengan suatu service. QoS merupakan arsitektur end-to-end, kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik. Jenis QoS, Intrinsic QoS. Intrinsic QoS adalah kualitas layanan jaringan yang diperoleh melalui pertama, desain teknis jaringan yang menentukan karakteristik koneksi melalui jaringan. Kedua, koneksi akses jaringan. Terminasi dan koneksi antar saklar yang menentukan jaringan sudah cukup untuk menangani semua permintaan pengguna. Dengan kata lain, QoS intrinsik dapat dijelaskan dengan parameter kinerja jaringan seperti latensi, throughput, dan lainnya. Selanjutnya, Perceived QoS adalah kualitas layanan jaringan yang digunakan ketika layanan digunakan. QoS yang dirasakan sangat tergantung pada kualitas QoS intrinsik dan pengalaman pengguna layanan serupa, namun QoS yang dirasakan ini diukur oleh peringkat rata-rata opsi pengguna. Selanjutnya, Assisted QoS merujuk pada seberapa besar keinginan pengguna untuk terus menggunakan layanan tertentu. Hal ini mempengaruhi keinginan pengguna untuk membayar layanan yang mereka gunakan. QoS tertimbang sangat tergantung pada QoS yang dirasakan masing-masing pengguna. Parameter QoS pertama ada bandwidth atau lebar tentang frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi, atau bandwidth yang digunakan sebagai sinonim untuk laju data atau kecepatan transmisi. Selanjutnya throughput, kapasitas aktual jaringan untuk transmisi data. Biasanya kecepatan aktual selalu tergantung pada bandwidth. Dalam kondisi nyata, bandwidth lebih kencang saat throughput dinamis tergantung pada apa yang terjadi lalu lintas. Jitter, perubahan dalam latensi, penundaan paket atau perubahan waktu kedatangan. Jitter juga didefinisikan sebagai gangguan komunikasi digital atau analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Kehadiran jitter ini dapat menyebabkan hilangnya data, terutama data transmisi data pada kecepatan tinggi. Selanjutnya, pocket loss, parameter yang menggunakan kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Kehilangan paket ini dapat terjadi ketika tabrakan jaringan dan kemacetan. Hilangnya paket adalah kesalahan saat mentransfer paket data dan mencapai tujuan. Dan terakhir, delay, yaitu total waktu paket yang disebabkan oleh proses transfer dari titik
dari satu titik ke titik yang lain menuju tujuannya. Keterlambatan dalam jaringan adalah keterlambatan pemrosesan, keterlambatan pengemasan, keterlambatan realisasi, keterlambatan buffer jitter, dan keterlambatan jaringan. Demikian video ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih.